Halo, Assalamualaikum. Saya akan mencoba membuat video pembahasan serta prediksi soal untuk PAS IPS SMP 2020. Nah, kita akan mulai per bab agar memudahkan dalam pembahasannya. Yuk disimak baik-baik. Pada bab 1 ini, kita akan banyak membahas tentang interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia, potensi sumber daya alam, dinamika penduduk, kondisi alam Indonesia, serta perubahan akibat interaksi antar ruang. Yuk belajar bersama Miss Ani. Soal pertama, bentuk interaksi antar ruang dapat dilihat dari contoh berikut ini, yaitu A. Rizal merantau ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. B. Ibu pergi ke pasar untuk berdagang. C. Pak Ahmad mengantar pesanan tas kulit dari Bandung ke Solo melalui jalur darat. D. Pak Budi melihat tayangan flora dan fauna di televisi. Jawabannya adalah C. Pak Ahmad mengantar pesanan tas kulit dari Bandung ke Solo melalui jalur darat. Mengapa demikian? Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Soal kedua, Indonesia memiliki wilayah laut lebih besar dari wilayah daratnya dengan perbandingan 3:2. Maka Indonesia sering juga disebut sebagai A. Negara maritim, B. Negara agraris, C. Negara tropis, D. Negara zamrud khatulistiwa. Jawabannya adalah A. Negara maritim. Mengapa demikian? Jika mengacu pada KBBI, maritim artinya berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Soal ketiga, perhatikan daftar berikut ini. 1. Timor Leste, 2. Filipina, 3. Samudra Hindia, 4. Samudra Pasifik, 5. Australia, 6. Papua Nugini. Dari daftar di atas yang merupakan batas sebelah selatan Indonesia ditandai dengan nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 5, dan 6, D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Mengapa demikian? Batas geografis Indonesia di bagian utara mencakup Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan terdapat Timor Leste dan Samudra Hindia yang merupakan wilayah perairan negara Australia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia dan di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Soal keempat, wilayah laut yang diukur 12 mil dari garis pantai ke arah bebas adalah batas A. Laut teritorial, B. Laut Indonesia, C. Zona ekonomi eksklusif, D. Landas kontinen. Jawabannya adalah A. Laut teritorial. Mengapa demikian? Zona laut teritorial merupakan garis hayal yang memiliki jarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Apabila dua negara atau bahkan lebih menguasai suatu lautan, sementara lebar lautan tersebut kurang dari 24 mil laut, maka dilakukan penarikan sama jauh garis teritorial tersebut dari garis masing-masing negara. Sementara zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut yang memiliki lebar 200 mil laut ke arah laut terbuka dengan cara diukur dari garis dasar. Yang ketiga, zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis atau morfologi adalah lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Kedalaman laut yang dimiliki kurang dari 150 meter. Soal kelima, berikut ini yang bukan merupakan dampak dari letak geologis Indonesia antara lain A. Kaya akan bahan tambang dan mineral, B. Memiliki tanah yang subur, C. Sering terjadi gempa bumi, D. Memiliki iklim tropis. Jawabannya adalah D. Memiliki iklim tropis.
Mengapa demikian? Pengaruh letak geologis di Indonesia, yang pertama, banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Yang kedua, kaya akan mineral dan tambang di dalamnya. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang keempat, memiliki tanah yang subur. Yang kelima, rawan terhadap bencana seperti gempa, tsunami, dan longsor. Dan yang terakhir adalah Laut Indonesia memiliki kedalaman yang beragam. Soal keenam, salah satu faktor pendorong dari desa yang menyebabkan terjadinya urbanisasi adalah A. Tanah tidak subur setelah mengalami kekeringan. B. Tersedianya banyak lapangan kerja di desa. C. Upah kerja relatif tinggi di desa. Dan D. Fasilitas umum lengkap bagi masyarakat. Jawabannya adalah A. Tanah tidak subur setelah mengalami kekeringan. Mengapa demikian? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi yang terjadi di desa. Yang pertama, terbatasnya kesempatan dan lapangan pekerjaan di desa. Yang kedua, tanah pertanian banyak yang sudah tidak subur atau kekeringan. Yang ketiga, kehidupan di desa lebih monoton. Yang keempat, upah kerja di desa rendah. Yang kelima, fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masih belum memadai. Yang terakhir, timbulnya bencana alam. Soal ketujuh, di bawah ini yang termasuk ke dalam lingkungan abiotik yaitu A. Tanah, udara, dan tanaman. B. Batuan, tanah, dan ikan. C. Air, tanah, dan hewan. D. Tanah, udara, dan air. Jawabannya adalah D. Tanah, udara, dan air. Mengapa demikian? Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, batuan, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Untuk komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Soal ke-8, bahan tambang yang digunakan untuk bahan bakar, sumber bahan polimer, bahan serat, dan piluretan, serta aspal jalan adalah A. Timah, B. Batu bara, C. Minyak bumi, D. Aluminium. Jawabannya adalah C. Minyak bumi. Kenapa demikian? Minyak bumi memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita, antara lain sebagai bahan bakar seperti bensin, aftur, minyak tanah, bensol, dan lain-lain. Sumber produksi polimer sebagai bahan pembuat komponen industri. Sumber bahan serat seperti nilon, polyester, nilon, dan bahan tekstil sintetis lainnya. Sumber bahan piluretan atau bahan yang mengandung bahan busa. Berikut kita tampilkan gambar yang menunjukkan turunan dari minyak bumi. Soal ke-9, salah satu vegetasi khas hutan musim adalah A. Sagu, B. Rotan, C. Jati, D. Palem. Jawabannya adalah C. Jati. Mengapa demikian? Hutan musim merupakan hutan yang terdapat di wilayah kemarau yang cukup panjang. Hutan musim tumbuhannya cenderung bersifat homogen atau sama. Hutan musim juga dapat dikatakan sebagai hutan yang terdapat pada daerah yang suhu udaranya cukup tinggi dan mempunyai perbedaan musim hujan dan kemarau yang cukup jelas. Hutan musim yang terdapat di daerah tropis biasanya memiliki ciri-ciri yaitu pohonnya jarang. Ketinggian pohon biasanya antara 12 sampai 35 meter. Pada musim kemarau daunnya berguguran dan pada musim penghujan daunnya pun bersemi. Pohon yang ada di daerah hutan musim yaitu pohon jati, pinus, dan cemara. Soal ke-10. Perhatikan peta berikut ini. Contoh fauna wilayah P adalah A. Harimau, B. Kasuari, C. Anoa, D. Komodo. Jawabannya adalah B. Kasuari. Demikian, wilayah P pada gambar merupakan kelompok fauna Australis.
di mana terdapat kesamaan fauna yang berada di benua Australia dengan di wilayah ini. Berikut adalah fauna australis yang terdapat di wilayah P, antara lain burung cendrawasih, burung kasuari, burung kukabua, kanguru yang berukuran lebih kecil, koala, landak Papua, kuskus, platypus, dan lain-lain. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.